Bismillahirrahmanirrahim. Wal isti'adzatu, dan membaca ta'awudz. Wal jahru, dan mengeraskan bacaan. Bi maudhihi, pada tempatnya jahar atau mengeraskan. Wal israru, dan di situ memelankan maksudnya. Iya. Bacaan bi maudhihi, pada tempatnya, ya memelankan bacaan. Itu ya. Kalau bahasa Sundanya mah wal isti'adzatu jeung maca a'udzu, wal jahru jeung naon ngeraskeun bacaan fi maudhihi dina enggona jahar, wal isru jeung ngalaunkeun fi maudhihi dina enggona isror. Kalau bahasa Jawa wal isti'adzatu lan maca a'udzu, wal jahru lan ngebantaraken fi maudhihi ing dalam panggona jahar, wal isroru lan ngalonaken fi maudhihi ing dalam panggonana isror. Masih tentang kesunahan salat, khususnya sunnah hayat ya. Perlu diingat selalu bahwa yang artinya sunnah hayat salat itu kalau dikerjakan dan tahu bahwa itu sunnah dapat pahala. Kalau dikerjakan juga, kalau nggak tahu mah bahwa itu sunnah, tetap aja nggak dapat pahala. Apalagi nggak dikerjakan mah, ya walaupun sholat tetap sah, bahkan nantinya bisa jadi makruh kalau ditinggalkan. Sedangkan kalau sudah makruh, itu nanti bisa jadi hirman, penghalang. Kan umumnya yang namanya makruh itu kan dibenci ya. Ya benci itu nanti kan jadi hirman atau jadi penghalang, mestinya dapat pahala jadi enggak. Sayang kan. Kita yang namanya ibadah pengen sah, pengen dapat pahala ya, khususnya untuk meraih rahmat Allah, sehingga insyaallah kita akan masuk surga gitu. Tapi gara-gara dia nggak dikerjakan, akhirnya nggak dapat pahala. Makanya walaupun sunnah juga itu perhatikan dan kerjakan tentunya ya. Dan makanya juga walaupun ini istilahnya tentang sunnah, tapi ngajinya mah wajib gitu. Nah, di antaranya adalah wal isti'adzatu, membaca ta'awudz. Jadi isti'adzah saja itu membaca ta'awudz. Apa tuh membaca ta'awudz? Ya, itu pokoknya setiap lafaz yang mengandung perlindungan. Dan dari sekian banyak lafaz ta'awudz atau perlindungan itu yang paling utamanya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini setiap rakaat ya. Bukannya hanya rakaat pertama. Jadi setiap rakaat. Baik bagi imam, bagi makmum, termasuk yang sholat sendirian.
baik sholat atau sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah ini yang namanya baca ta'awudz ini hukumnya sunnah. Ya. Nah sekalian ngomong, takut ntar nggak ngerti apa tuh ta'awudz, walaupun tadi sudah disampaikan ya. Jadi di dalam agama nih, supaya bisa kebedain ya, ada istilahnya isti'adzah. Isti'adzah itu ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya kalau disuruh ayo baca ta'awudz, itu maksudnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah nanti ada tasmiyah atau basmalah. Ayo baca bismillah. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada istilah hamdalah. Ayo baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Nah, nanti ada istilah baca haqalah. Ayo baca haqalah. Itu maksudnya baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti ada istilah istirja. Ya, ayo baca istirja. Apa? Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh. Ya banyak. Kesononya ada istilah tasbih, berarti subhanallah. Nanti ada takbir, Allah akbar. Ada tahlil, la ilaha illallah. Tuh kudu tahu ya istilah-istilah itu. Nah di sini isti'adzah maksud ta'awudz. Ta'awudz itu sekali lagi adalah, walaupun banyak ya, pokoknya yang penting mengandung perlindungan. Nah khususnya di sini yang paling utama adalah sebagaimana biasanya kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingat tadi ya, dibacanya ini bukan hanya rakaat pertama, tapi setiap rakaat, baik bagi si imam, makmum, sendirian, sholat sunnah maupun sholat wajib. A'udzubillah. Ya Allah, ta'udzubillah. Nah ini tentunya ya, ingat, ini habis baca doa iftitah. Ya, kalau selain sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun kalau sholat id mah itu ya dibacanya habis baca takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali selain takbir bangun dari sujud kedua di rakaat pertama ya, tentunya di rakaat keduanya. Tuh baru baca gitu. Itu ya. Kalau doa iftitah mah kemarin dari sebelumnya takbir itu kan ya. Tapi ini ta'awudz mah seudahnya. Jadi seperti kalau salatnya gini pokoknya katakan Idul Fitri, sholli sunnatal Idul Fitri rakaat ini mauman lillahi ta'ala, Allahu akbar, baca Allahu akbar kabiru walhamdulillah katsiru dan seterusnya. Nah, itu habis itu takbir 7 kali. Ya. Sebagaimana takbiratul ihram. Walaupun hukumnya beda. Kalau takbiratul ihram wajib, kalau takbir ini sunnah. Makanya seandainya kurang enggak masalah. Bahkan enggak baca juga tetap sah gitu. Nah, dari takbir ke takbir kali itu baca tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu ya. Nah, baru habis itu baca auzu nih gitu. Gitu kalau di sholat id. Tapi kalau di sholat yang lain mah, selain sholat id mah, itu pokoknya habis takbir dibarengin dengan niat, kemudian takbiratul ihram, takbiratul ihram 2 iftitah, yang Allahu akbar kabiro ya. Kemudian baca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah tapi ini yang namanya
isti'adzah, ta'awudz atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah juga ini dengan 3 syarat. Nah, boleh kalau ditulis syarat sunnah membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, pokoknya mah yang kemarin aja dikurangin. Nah kan kemarin kalau doa iftitah mah kan syaratnya 5 ya. Kalau doa iftitah kan kemarin syaratnya 5. Masih ingat kan? Iya. Ya, yang satu apa kemarin yang 5? Ya, bukan sholat jenazah. Iya, kedua iya, tidak dikhawatirkan habis waktu sholat ya. Ketiganya iya, tidak terlanjur baca ta'awudz ya. Dan yang duanya lagi itu ketika berjamaah tentunya ya. Satu, yang keempatnya tuh enggak khawatir ketinggalan Fatihah. Ya kan ya? Ketiganya jadi menemukan si imamnya lagi berdiri gitu ya. Gitu. Nah, kalau syaratnya a'udzuba nih, ini ada 3. Jadi satu, enggak khawatir kehabisan waktu. Satu ya. Tuh, berarti nih sholatnya masih di awal waktu atau tengah waktu. Adapun kalau sholatnya ini sudah di akhir waktu, sekiranya dia ini baca a'udzu, ini ukurannya enggak habis waktu ya. Nah udah, itu a'udzu jangan baca, gitu ya. Sebagaimana kemarin takbiratul ihram, doa iftitah ya. Yang pertama tuh. Nah yang kedua, syarat sunnahnya baca a'udzu juga di dalam sholat itu sebelum membaca yang lainnya. Maksudnya belum membaca Fatihah lah gitu katakan ya. Tuh. Ya. Jadi kalau udah baca Fatihah mah walaupun karena lupa itu udah enggak sunnah. Ya, seperti begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, baca umpamanya doa iftitah. Bukannya baca a'udzu dulu, baca Fatihah, bismillah. Bareng itu, belum baca a'udzu ini. Itu udah, enggak usah lagi. Iya, jangan balik lagi. Ataupun kalau di rakaat kesananya ya, rakaat kedua. Begitu bangun, Allah dari sujud pertama rakaat pertama banyak gitu, dari sujud kedua rakaat pertama banyak ya. Allahu Akbar. Bukannya baca a'udzu dulu, angguran langsung baca Fatihah, khususnya bismillah. Barang udah baca bismillah. Di hati belum baca a'udzu, udah enggak usah diulangin lagi. Tuh ya. Tuh. Nah, yang ketiganya ini berkaitan dengan berjamaah nih. Yaitu tidak khawatir ketinggalan Fatihah. Ya karena ngamumnya dari awal umpamanya ya. Ataupun bukan dari awal tapi jelas si imamnya memang bacaannya juga kedengeran, jadi kau uji gitu ya. Bahkan lambat bacaannya. Jadi seandainya dia baca a'udzu juga enggak mantak ketinggalan nanti baca Fatihah. Nah, sekarang bagaimana nih kalau sholatnya pelan, enggak ketahuan nih si imam ini udah baca apa gitu ya. Sedangkan nih biasanya imam ini mau bacaannya cepat. Nih kalau dia baca Fatihah, kalau dia baca a'udzu, ini takut enggak keburu baca Fatihah.
Nah itu mah udah, jangan baca auju lagi ya. Jadi langsung aja baca Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi dia mana nih? Syarat yang dua hilang tuh. Tadi ya, bukan kan kalau doa iftitah mah tadi bukan sholat jenazah ya. Jadi kalau sholat jenazah mah enggak sunnah. Kalau auju mah sholat jenazah juga tetap sunnah. Ya, terus tadi di doa iftitah mah kan kalau memang dia waktu ngamumnya bukan lagi berdiri ya, gitu kan, itu nggak sunnah untuk baca apa doa iftitah, gitu ya, gitu. Tapi kalau auju mah walaupun dia ngamumnya si imam bukan lagi berdiri gitu, itu ketika dia udah istilahnya bangun ya, bareng sama imam, gitu, itu tetap sunnah baca auju. Yang penting mah tadi 3 syarat terpenuhi. 1, nggak khawatir kehabisan waktu. Keduanya apa tadi? Ya. Sebelum membaca yang lainnya, sebelum membaca Fatihah ya. Dan yang ketiganya nggak khawatir kehabisan membaca Fatihah gitu, nggak ketinggalan gitu maksudnya gitu ya. Nah itu pengertian dan maksud daripada membaca isti'adzah atau ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sekali lagi itu sunnah hayat ya, baik bagi si imam, makmum maupun sholat sendiri, baik sholat wajib maupun sholat sunnah gitu ya. Tentunya. Ya, pokoknya mah setiap mau baca Quran ya, itu sunnah untuk membaca auju kalau mau baca Quran gitu ya. Iya, bahkan dia mah di surat Al-Baqarah juga tetap ada auju mah. Yang surat At-Taubah itu. Kan kalau bismillah mah enggak gitu ya. Baik di tengah maupun di awal. Sedangkan auju mah tetap baca. Karena dalilnya wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Ketika engkau membaca Quran, itu dalil dari Al-Qur'an juga ya. Maka berlindunglah, fasta'iz, maka berlindunglah billah kepada Allah. Maksudnya apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya aku berlindung billah kepada Allah minasyaitoni daripada setan ar-rajimi yang terkutuk, gitu aja. Itu. Nah, kemudian selanjutnya yang termasuk sunnah hayat adalah wal jahru, dan mengeraskan bacaan fi maudihi pada tempatnya. Jadi sunnah hayat lagi nih. Tadilah panjang lebar udah pengertian sunnah hayat ya. Itu mengeraskan bacaan pada tempatnya. Maksudnya pengertian tempat bacaan yang dikeraskan itu seperti sholat apa? Macam sholat subuh ya, benar nggak? Macam sholat maghrib dan sholat isya. Tapi itu mah rakaat pertama kedua aja. Katanya mah kagak ya. Terus sholat Jumat tuh. Terus apa lagi? Sholat Id ya. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha tuh. Nah, kemudian juga ya termasuk nih sholat gerhana, tapi gerhana bulan. Kalau gerhana matahari mah enggak. Karena siang ya. Walaupun diberjamakan gitu ya. Terus juga sholat istisqa, walaupun dikerjain di siang. Kalau sholat istisqa itu tetap itu sunnah, dibacanya kuat. Kemudian sholat taraweh, itu dikuatin lagi tuh. Ya. Kemudian sholat witir Ramadan, itu dikuatin lagi, walaupun sendirian. Nah, bagaimana kalau sekarang nih? Kan witir masih ada sekarang juga ya. Iya. Tarawih kan enggak nih, hanya di Ramadan. Kalau witir sekarang masih ada. Tetap sunnah. Nah itu sama tuh, sunnah dikuatin walaupun sendiri.
Nah, kemudian apalagi seperti ya 2 rakaat tawaf tuh yang kalau dikerjakan malam hari atau waktu subuh lah. Nah, pokoknya mah termasuk juga nih sholat qada yang dikerjainnya di malam hari. Itu sunnah dikuatin. Contoh, ya, ngodoin sholat johor dan asar di maghrib. Kan yang namanya bacaan sholat johor sama asar makannya, walaupun rakaat pertama kedua juga, kan dipelanin. Tapi kalau dikodoinnya maghrib mah tuh atau kesononya, itu rakaat pertama dan keduanya itu sunnah dikuatin. Gitu. Karena tempatnya malam gitu ya. Jadi di sini bukan karena apa bacaan itu bukan diukur karena dari sholatnya, tapi pelaksanaannya ya gitu ya. Walaupun itu sholat johor dan asar yang kudunya bacaannya itu dipelanin ya, tapi karena ini mah dikerjain maghrib karena qada, itu sunnah rakaat pertama dan keduanya dikeraskan gitu ya, gitu. Nah itu. Kemudian wal israru dan memelankan bi maudihi pada tempatnya juga. Tuh, jadi yang selanjutnya nih ya, kalau nggak salah mah yang ke-6, jangan ngikutin di situ ya, yang ke-6 nih. Sunnah termasuk sunnah ayat. Sekali lagi tadi pengertian sunnah ayat sudah dijelaskannya di awal. Itu adalah memelankan bacaan pada tempatnya juga. Tuh, nah memang maksudnya apa nih? Sholat apa aja yang bacaannya kudu dipelanin? Nah, itu tentunya selain yang sudah disebutkan tadi, ya. Jadi pokoknya mah tuh makanya kudu apal yang tadi tuh. Kalau nggak apal mah berarti nggak paham selainnya ya. Gitu. Nah mungkin tadi nggak ketulis ya. Kalau pengen menulis mah nanti insya Allah ada di YouTube-nya ya. Gitu aja. Nah khususnya nih supaya jelas sholat yang bacaannya dipelanin nih adalah itu seperti sholat johor, sholat asar, yang bukan di kodo ini mah ya. Iya, yang bukan di kodo malam bukan. Termasuk akhir rakaat sholat maghrib dan akhir duanya sholat isya. Rakaat kedua ketiganya tuh rakaat ketiga keempat ya, itu dipelanin. Nah, kemudian sholat gerhana matahari karena dia pada siang hari. Kemudian sholat sunnah mutlak. Kemudian sholat sunnah di siang hari yang memang itu dimutlakan, artinya nggak diikat dengan sebutan sholat ataupun waktu gitu ya. Begitu. Nah itulah. Pokoknya mah selain daripada yang tadi sunnah dikeraskan bacaannya, nah itu berarti sunnah dipelanin. Nah, ukurannya apa nih? Pelan dengan kuat ini ya. Jadi kalau pelan itu asal kedengaran telinga sendiri. Jadi bukan berarti pelan itu hanya mulut kutap ketap, telinga nggak kedengeran. Nah itu kalau bacaan yang wajib mah justru bisa nggak sah. Ya kalau yang sunnah sih paling nggak dapat pahala gitu ya. Tapi kalau yang wajib itu khususnya di dalam sholat kan 5 gitu ya. Dari takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud akhir, yang keempatnya baca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir, yang kelima salam pertama. Itu kan sekurang-kurang kudu kedengaran telinga sendiri. Kalau enggak sah karena rukun. Syaratnya kudu dibaca. Yang namanya baca itu harus kedengaran kuping sendiri. Enggak cukup hanya mulut kutap ketap, apalagi di hati, hanya di hati gitu. Itu pengertian daripada pelan. Nah, kalau kuat ya, pengertiannya nih supaya bisa beda tadi ya. Itu adalah yang bacaannya ngelebihin daripada kedengaran telinga sendiri. Artinya
ya, seperti orang di sampingnya itu kedengeran, itu udah dianggap kuat. Nah, dasarnya itu. Nah, apalagi kalau si imamah nanti ya, itu dituntut ya, sunnah lagi, bacaannya itu disesuaikan dengan jumlah makmum. Jadi kalau makmumnya umpamanya katakan 10, volumenya berapa gitu ya. Kalau ukuran suara kan gitu ya. Nanti kalau makmumnya 100 atau ukurannya berapa gitu ya. Kalau 1000 gimana? Pakai toa aja gitu. Pakai mic ya. Iya, sebab kalau 1000 waduh udah keluar-luar ya. Iya, itu udah pakai toa udah itu. Nah, jadi itulah ya. Sementara tuh. Jadi kesunahan hayat yang jumlahnya semuanya ada 15 ya. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan, khusus telapak tangan ya. Itu kan udah dijelaskan ada umumnya sih 4 tempat ya, tapi ini dijelaskannya sampai 6. Kemudian yang keduanya meletakkan telapak tangan kanan di atas atau di luar telapak pergelangan tangan kiri. Nah, kemudian yang ketiganya pada kajian yang kemarin ya, itu membaca doa iftitah atau tawajuh itu ya. Nah, yang keempatnya barusan tuh itu isti'adzah atau baca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelimanya ya adalah mengeraskan bacaan pada tempatnya, dan yang keenamnya ya itu memelankan bacaan pada tempatnya. Baru 6, semuanya 15. Berarti berapa lagi? 9 lagi ya. Yang penting mah panjang umur sehat ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit-sedikit paham dan manfaat ya. Mungkin cukup, mudah-mudahan. Sekali lagi mohon maaf dan maklum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.